Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita pelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar masalah kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ada dua. Pertama adalah kebijakan bidang impor. Yang kedua adalah kebijakan bidang ekspor. Kemudian mari kita bahas yang pertama, yaitu kebijakan impor. Kebijakan impor yang pertama adalah kebijakan kuota. Kuota adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu agar tidak mengganggu industri dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah kebijakan pemerintah untuk menetapkan tarif impor suatu jenis barang untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Misalnya, dengan tarif tinggi, maka barang-barang impor akan naik harganya, sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan subsidi. Subsidi adalah pemerintah dapat memberikan subsidi pada produsen dalam negeri, sehingga harga barang dalam negeri menjadi lebih murah dari barang impor. Kemudian selanjutnya kebijakan larangan impor. Ya. Pemerintah melarang impor dengan tujuan misalnya menghemat devisa, melindungi produksi dalam negeri, dan lain-lain. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kebijakan bidang ekspor. Kebijakan bidang ekspor yang pertama adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah menetapkan harga yang berbeda-beda untuk suatu negara dengan negara lain untuk barang yang sama berdasarkan perjanjian dalam rangka perang tarif. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan pemberian premi atau subsidi. Pemerintah memberikan premi, misalnya bantuan biaya, ya, pembebasan pajak dan lain-lain. Agar apa? Ya, agar barang-barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah dumping. Dumping adalah menetapkan harga barang ekspor lebih murah daripada harga dalam negeri. Sehingga bisa dilakukan, ya, hal ini bisa dilakukan bila pasar dalam negeri bisa dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah larangan ekspor. Pemerintah, ya, melarang ekspor ada penyebabnya. Misalnya adalah alasan ekonomi, sosial, politik, budaya. Misalnya, ya, alasan untuk pendapatan dalam negeri. Misalkan alasan politik, misalnya Amerika embargo ekonomi terhadap Irak dan lain-lain. Ya, ini adalah pelajaran masalah kebijakan perdagangan internasional. Sekian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.